mengikuti semua yang ada di Facebook dan saya mencatat isi Facebook dari seorang anak Papua. Mohon umat pendatang tidak tersinggung. Kalau mahasiswa Papua itu monyet, artinya monyet cari ilmu di Surabaya. Dengar baik-baik. Monyet cari ilmu di Jawa, monyet cari ilmu di Sulawesi, monyet cari ilmu di Sumatera, monyet cari ilmu di Kalimantan, monyet cari ilmu di Maluku. Sementara, dan ini jangan tersinggung, sementara manusia Jawa, manusia Sulawesi, manusia Maluku, manusia Sumatera datang mencari makan di tempat monyet. Membaca SMS itu saya malu. Saya malu sekali. Pikir dan renungkan. Orang waras pasti malu disebut cari makan di tempat monyet. Nilai setitik merusak susu sebelanga. Mulut satu anak, satu orang, beberapa orang Surabaya merusak susu sebelanga Jawa, susu sebelanga orang pendatang. Lebih malu yang mana? Monyet cari ilmu di tempat manusia atau manusia cari makan di tempat monyet? Jangan, sekali lagi, jangan tersinggung. Ini konsekuensi logis sebuah ucapan rasis. Pertama. Yang kedua, saya ingin menyapa bagian pemerintahan. Pemerintah kita di pusat maupun di daerah all out mengeluarkan dana besar untuk membangun jalan di Papua, pendidikan di Papua, kesehatan di Papua. Berkaitan dengan ucapan rasisme tadi, pertanyaan yang mengganggu nalar. Bangun jalan untuk monyet-monyet? Bangun kesehatan untuk monyet? Bangun pendidikan untuk monyet-monyet? Kalau benar teriakan rasis orang Surabaya itu, apa pemerintah masih waras mengeluarkan dana begini besar untuk monyet-monyet? Pemerintah yang waras akan menjawab, teriakan itu tidak benar. Oke, tidak benar, lalu kau buat apa? Buat apa? Ketiga, pihak keamanan, polisi, tentara, kamu dengar? Polisi, tentara di tanah Papua ini terlalu banyak. Ya, ini kan wilayah negara Republik Indonesia, wajar kok, wajar. Tetapi Anda hadir di tanah ini dengan segala perlengkapan keamanan yang hebat-hebat. Saya Pastor Amandus hanya mau bertanya, seluruh perlengkapan hebat-hebat itu untuk jaga monyet-monyet? Jangan tersinggung, polisi dan tentara. Polisi dan tentara yang masih waras akan menjawab, tidak, kami tidak menjaga monyet, kami menjaga manusia. Oke, kalau begitu, apa sikap tentara dan polisi terhadap orang yang teriak monyet itu? Malulah Anda. Kalau orang Papua itu monyet, baru Anda dengan segala perlengkapan keamanan yang wah, kamu menjaga monyet, malu kan? Keempat, kelompok keempat, pihak agama. Saya tidak mau menyebut orang Islam, saya tidak mau menyebut orang Protestan. Saya hanya membatasi diri pada gereja Katolik. Pastor dan suster, sejak zaman Belanda sampai zaman pemerintahan Indonesia ini, luar biasa pastor dan suster begitu banyak datang di Papua untuk melayani. Anda mengabdikan seluruh hidupmu dari masa muda sampai Anda menjadi tua di tanah Papua ini. Pertanyaan kecil untuk direnungkan. Apakah Anda petugas gereja, pastor, bruder, suster? Anda melayani monyet-monyet? Sebelum pastor, suster, bruder yang lain menjawab, saya Pastor Amandus mau menjawab. 36 tahun saya mengabdikan diri sejak masih muda sampai rambut sudah putih ini di Papua. Saya tidak melayani monyet. Saya melayani manusia. Manusia Papua.
Saya sedih kalau disebut orang Papua monyet. 36 tahun saya tidak melayani monyet-monyet. Kelima, terakhir, anak cucu guru-guru perintis. Kamu pasang telinga dengar baik-baik. Kamu pernah mendengar cerita dari kamu punya orang tua, kamu punya tete nenek, pertama kali datang di Papua tahun 20-an, tahun 30-an. Mereka bercerita bahwa mereka bertemu monyet-monyet. Apakah kamu mendengar cerita bahwa orang tuamu datang mengajar monyet-monyet? Tidak, bukan? Kalau tidak, anak cucu perintis, jangan diam. Buat sesuatu dong untuk saudara-saudaramu orang Papua. Di sini, gereja Katolik yang masih waras, gereja harus membantah